semuanya, selamat datang di channel saya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan SPSS untuk melakukan analisis statistik serta verifikasi ulang data dalam penelitian tesis. Nah, jika kamu sedang mengerjakan tesis dan ingin memastikan bahwa analisis datamu ini akurat dan valid, kamu ini berada di tempat yang sangat tepat. Nah, di video ini kita akan membahas langkah-langkah penting yang kamu harus ketahui, mulai dari memasukkan data ke dalam SPSS hingga melakukan analisis statistik yang sesuai dengan kebutuhan penelitianmu. Sebagai contoh, kita akan merujuk pada penelitian terdahulu yang telah menggunakan SPSS dalam analisis data untuk tesis mereka. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana SPSS ini bisa membantu dalam validasi dan verifikasi data, maka kalian ini harus wajib menonton video-video ini. Nah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Yuk langsung saja kita mulai. Nah, ini merupakan PPT yang sudah saya siapkan untuk mengenai video ini terkait analisis statistik dan verifikasi ulang data pada data tesis. Nah, untuk identitas penulis tesis yang saya gunakan sendiri, yang pertama mengenai judul tesis, di mana tesis yang saya pilih ini berjudul Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPA Model BW Export untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis terhadap peserta didik SMP. Nah, tahun tesis ini dipublikasikan pada tahun 2021 dengan program studi S2 Pendidikan Sains UNESA. Selanjutnya, data yang diambil dari tesis yang saya ambil ini ada nilai pretest dan posttest dengan 3 kelas. Yang pertama ada kelas 7G dan 7H, dan yang terakhir kelas 7I. Dengan jumlah masing-masing ini berbeda ya. Yang kelas 7G ini ada 32 peserta didik, sementara yang kelas 7H ini hanya ada 30. Untuk kelas 7I juga sama dengan jumlah 30. Langsung saja kita lanjut. Di sini ada uji statistik, di mana ini adalah rangkaian uji statistik yang diterapkan oleh penulis tesis yang saya ambil dalam menganalisis data penelitian. Yang pertama tentunya ada perhitungan N-gen dan penentuan kategorinya. Yang kedua uji normalitas, dan yang ketiga ada uji homogenitas, dan dan selanjutnya ada uji one way ANOVA, dan yang terakhir ada uji T berpasangan. Nah, yang kita langsung saja ke pertama mengenai perhitungan
N-gen dan penentuan kategorinya. Jadi perhitungan skor N-gen ini itu bertujuan untuk mengetahui tingkat peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik SMP yang telah mengikuti pembelajaran menggunakan perangkat pembelajaran IPA yang dikembangkan dengan model BW Export. Nah, N-gen ini digunakan untuk menilai efektivitas perangkat pembelajaran dengan membandingkan antara skor pretest dan post-test secara proporsional terhadap skor maksimum. Nah, adapun rumus perhitungan N-gen yang digunakan yang adalah N-gen sama dengan skor post-test dikurangi skor pretest dibagi skor maksimum dikurangi skor pretest. Nah, untuk tingkat peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa ini selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan kategori nilai N-gen yang disajikan dalam tabel ini. Kita lihat bahwa jika N-gen lebih dari 0,7 maka berkategori tinggi. Selanjutnya ada yang kedua ada berkategori sedang dan yang terakhir adalah berkategori rendah dengan N-gen kurang dari 0,3. Untuk tabel kategori N-gen ini saya ambil dari sumber HK pada tahun 1999. Langsung saja kita hitung dari awal terkait perhitungan N-gen. Nah, ini kan yang kita dapatkan tadi mengenai data pretest dan posttest dari ketiga kelas. Di sini saya untuk uji NG-nya itu menggunakan manual, yaitu menggunakan Excel. Nah, ini sebelumnya sudah saya apa? Saya buat NG dan kategorinya. Kalau dengan Excel ini sangat gampang ya, teman-teman. Jadi, yaitu hanya tinggal memasukkan rumus ke dalam Excel-nya seperti ini. Ini yang pertama, peserta didik nomor pertama dengan kelas 7G itu udah menggunakan rumus ini kolomnya. Jadi C3 itu adalah post-test dikurangi dikurangi C2 dikurangi B3 di mana B3 adalah pretest dibagi skor maksimumnya 100 dikurangi B3 lagi yaitu pretest. Setelah memasukkan sini, langsung kita klik enter. Nah, agar tidak memasukkan rumus satu-satu ini, gampang saja. Ini kan ada tombol. Kita tunggu sampai ada tombol plus hitam, lalu kita tarik ke bawah. Nanti hasilnya gitu. Begitu juga pada kategorinya. Nah, kategorinya itu juga memasukkan rumus ke Excel. Emang ini agak ribet, tapi ini menurut saya enggak sih, enggak lumayan ribet sih kalau menurut saya ya. Jadi kita tinggal masukkan rumus if NGen ini kita pilih D3, ada di kolom D3, langsung kita rumus seperti ini ya. Setelah kita tulis rumus di Excel seperti ini, jangan lupa klik enter. Nah, untuk melanjutkan ke bawah-bawahnya, agar tidak satu-satu menuliskan rumus, kita juga harus sama seperti tadi, kita minggir-minggir sampai ada plus hitam, baru kita tarik ke belakang sampai selesai. Seperti itu. Nah, hasil yang ditemukan perhitungan N-gen di kelas 7 apa ini 7G itu diperoleh ke semua kelas ya. Begitu juga pada kelas 7H ini sama caranya seperti tadi tinggal memasukkan rumus untuk N-gennya. Terus kategorinya juga sama dimasukkan rumus. Sama juga tentunya di kelas 7I. Cara memasukkan rumusnya juga sama rumusnya. Kalau di kelas-kelas lain ini kan karena beda kolomnya, jadi rumusnya juga tentunya beda. Intinya post-test dikurangi pretest dibagi skor maksimum dikurangi pretest. Gitu. Intinya kalau di NGen, kalau di kategori ya seperti ini nanti. Nah, ini adalah contoh rumus untuk kategori. R3 ini nilai NG-nya. Seperti itu, langsung kita klik enter. Nah, untuk hasil yang didapatkan pun juga
agak mirip ya antara ketiga kelas ini, di mana nilai N-gen yang diperoleh pada ketiga kelas ini tuh menunjukkan bahwa perangkat yang dikembangkan ini mampu memberikan peningkatan yang konsisten dan berada pada kategori tinggi. Nah, pada kelas 7G, nilai rata-rata N-gen ini sebesar 0,72, termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini tuh menunjukkan bahwa peserta didik ini mengalami peningkatan kemampuan berpikir kritis yang signifikan setelah mengikuti pembelajaran dengan model BW Export. Nah, untuk kelas 7H, di sini kelas 7H, di kelas 7H ini juga tentunya memperoleh nilai rata-rata yang sama, yaitu sebesar 0,72 dengan kategori tinggi. Nah, kesamaan nilai ini itu selaras dengan kelas 7G yang mengindikasikan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan ini bekerja secara konsisten pada kelompok peserta didik yang berbeda. Nah, sementara itu pada kelas 7I rata-rata INGEN yang diperoleh itu sebesar 0,71 yang tergolong dalam kategori tinggi walaupun jumlah rata-rata NG-nya ini lebih sedikit rendah dibandingkan kelas lainnya. Nah, nilai ini itu tetap menunjukkan bahwa pembelajaran ini berbasis model BW Expert ini tuh memberikan pengaruh positif dan efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Nah, jadi secara keseluruhan nilai NGen pada ketiga kelas ini berkategori terletak di kategori tinggi yang menegaskan bahwa perangkat pembelajaran IPA model BW Export efektif digunakan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik SMP. Oh ya, mohon maaf ya teman-teman, tadi kan saya menyebutkan nilai siswanya berbeda, ada yang 30 dan ada yang 32. Ternyata nilainya ini saya lupa, karena ini sudah lama ya saya masukkan. Jadi yang benar itu nilainya jumlah siswanya untuk ketiga kelas ini tuh sama teman-teman. Jadi maaf ya teman-teman. Jadi ini sama baik di kelas 7G ada 32 jumlahnya peserta didik. Terus kelas 7H juga sama ada 32. Begitu juga pada kelas 7 yang terakhir di mana 7I nilainya pun sama di 32. Nah, udah paham kan bagaimana cara menghitung N-gen dan kategorinya. Oh ya, untuk nih rata-ratanya ini juga tentu kita masukkan masukkan apa rumus di Excel secara manual. Dimana kalau rata-rata kan sama dengan average P35. P35 ini jumlah jumlah semuanya nilai pretest, posttest, nilai N-gen gitu. Terus dibagi jumlah peserta didik. Nah, jumlah peserta didik di sini ada 32, jadi dibaginya 32. Seperti itu. Pokoknya ini kayak gini ya, teman-teman. Begitu juga pada jumlah ini. Kan tadi sebelum menentukan rata-rata kita harus menghitung dulu jumlahnya. Kita tidak perlu pakai kalkulator seperti itu, tidak perlu. Langsung saja kita pakai Excel dengan rumus. Di mana sum P3,2 P34. Caranya gimana? Caranya itu gampang sekali, teman-teman. Ini pretest misalnya kita mau menjumlahkan seluruh nilai pretest dari 32 peserta didik kita. Sum, pencet di P3, langsung kita gini, ditarik ke bawah pokoknya sampai ada apa ya, tombol plus hitam gitu teman-teman. Gampang sekali kan? Jadi gimana teman-teman? Apakah sudah paham mengenai hasil perhitungan NGen? Tadi kan sudah saya jelaskan bagaimana cara membacanya juga. Kalau sudah paham, kita lanjut ke uji statistik selanjutnya. Uji statistik selanjutnya apa? Hmm, hmm. Nah, oh ya lupa. BTW ini tuh hasil yang dihitung oleh mbak-mbak yang saya ambil tesisnya itu ternyata sama. Hmm, sama kan? Tadi yang 7G rata-rata 0,72, terus 7H 0,72. Ini sama seperti yang sudah saya hitung sebelumnya. Oke, lanjut ke uji selanjutnya. Apa uji selanjutnya? Yaitu uji normalitas.
Jadi, untuk menguji keefektifan perangkat pembelajaran IPA dengan menggunakan model BW Export yang dikembangkan, nah peneliti ini terlebih dahulu melakukan uji normalitas terhadap nilai NGEN. Nah, uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data hasil peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik ini tuh berdistribusi normal atau tidak. Nah, jika data NGEN ini berdistribusi normal, maka analisis dapat dilanjutkan menggunakan uji parametrik. Jadi, uji normalitas ini tuh sama dengan uji prasyarat untuk melakukan uji parametrik, teman-teman. Nah, sementara hipotesis uji normalitas sendiri yang pertama H0, hipotesis nol ini artinya data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya ada H1 di mana hipotesis alternatif ini artinya data tidak berdistribusi normal. Untuk kriteria keputusan pada uji normalitas, yang pertama, jika taraf signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka H0 ini diterima. Jadi artinya ini tuh data ini berdistribusi normal. Selanjutnya, jika taraf signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ini ditolak. Artinya ini jika data tidak berdistribusi normal. Langsung saja kita uji normalitas di SPSS. Karena tadi kan saya bilangnya kita pakai uji SPSS, jadi langsung saja kita uji SPSS. Nah, kita tulis, tadi kan sudah menemukan hasil NGEN dengan dari dari Excel. Kita copy saja di sini. Sini kita copy hasilnya berapa untuk kelas 7G, 7H maupun 7I. Untuk NGEN ada satu ini. Satu ini bukan angka apa-apa ya. Ini adalah merupakan keterangan kelas. Jadi nanti kita lihat di data variable view. Nah, ini kita atur dulu nih teman-teman hasil. Tipenya pakai numerik 8. Karena tadi dua angka di belakang koma, maka desimalnya diisi 2. Labelnya hasil, value-nya 0, karena ini tidak kelompok. Seperti itu. Untuk measure-nya, ini scale, role-nya input. Selanjutnya, untuk yang NGEN, tadi mengenai kelas, ini tipenya juga sama, numerik. Bitnya 8, terus desimalnya 0, karena ini kan kelas, jadi nggak usah pakai desimal-desimal seperti itu. Untuk labelnya NG. Nah, ini yang saya maksud kelas values-nya. Kita lihat. Nah, satu ini menandakan bahwa NGen kelas 7G. Yang kedua, ini menandakan bahwa NGen di kelas 7H. Dan yang ketiga adalah NGen kelas 7I. Klik OK, karena ini tidak data, jadi kita pilih nominal. Seperti itu. Ini kita atur dulu ya yang variabel view. Langsung saja kita ke data view. Ya, kita jangan lupa ya, nanti dimasukkan seperti ini dulu. Lalu caranya gimana? Cara untuk uji normalitasnya, ini gampang banget. Yang pertama, klik sih. Setelah kalian masukkan ke dalam data SPSS dan atur semuanya hingga tampilan seperti ini ya, baik dari variable view, data view, langsung saja kita klik menu, kita kembalikan dulu ke data view, lalu kita klik menu analyze. Setelah di analyze, lalu klik descriptive statis. Mana ya? Nah, ini. Setelah itu, kita klik explore. Setelah explore, yang dependent list ini, yang hasil ini kita masukkan ke dependent list, sementara untuk NGen atau kelas ini kita masukkan ke factor list. Lalu kita klik plots. Nah, setelah klik plots, ini akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik normality plot with test. Lalu klik continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Kita tunggu dulu. Bentar ya. Hmm, hmm. Nah, udah muncul teman-teman. Emang kita harus agak sabar ya. Yang mana nih yang kita baca untuk normalitas? Ya, ini dia. Ini
Karena tadi kan jumlahnya per kelas 32. Nah, kita 32 dari 3 kelas berarti kan banyak ya, lebih dari 50. Maka yang kita baca ini itu yang Kolmogorov Smirnov, teman-teman. Di sini. Ini kan signifikansinya ini kurang dari eh lebih besar dari nilai p-value atau signifikansi. Maka ketiga ini itu dibaca dibaca atau ditetapkan ini normal seperti itu, teman-teman. Kita lihat apakah sama seperti hasil yang dilakukan kakak kakak data tesis ini yang saya ambil. Hmm, Bentar ya, kita zoom biar lebih jelas. Nah kan, sama seperti yang saya coba tadi di SPSS. Jadi saya jelaskan lagi ya, karena jumlah data keseluruhan ini, jumlah data keseluruhan ini lebih dari 50. Maka pengujian normalitas ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov yang memang direkomendasikan untuk jumlah sampel besar. Nah, berdasarkan hasil tabel ini, uji normalitas diperoleh nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov bahwa yang pertama, nilai N-gen kelas 7G ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200. Nah, nilai ini itu lebih besar daripada batas signifikansi yaitu 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data N-gen kelas 7G ini tuh berdistribusi normal. Selanjutnya untuk N-gen kelas 7H nilai signifikansinya itu sama yaitu sebesar 0,200 yang juga melebihi nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian, data N-gen kelas 7H ini itu juga berdistribusi normal, yang berarti pola peningkatan keterampilan berpikir kritis pada kelas ini itu tidak menyimpang dari distribusi normal. Nah, yang terakhir mengenai hasil N-gen kelas 7I ini juga memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,138. Nah, nilai ini tuh berada di atas signifikansi yang sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data N-gen kelas 7I ini berdistribusi normal. Nah, meskipun nilai eh, uji normalitas N-gen kelas 7I ini lebih kecil dibanding 2 kelas tadi sebelumnya, hasil ini tuh tetap memenuhi kriteria normalitas. Jadi secara keseluruhan hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada ketiga kelas ini tuh memperlihatkan bahwa seluruh nilai signifikansi ini berada di atas 0,05 sehingga kelas ini tuh dinyatakan memiliki distribusi data N-gen yang normal. Nah, temuan ini itu menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik ini melalui perangkat pembelajaran IPA model BW Expert ini terjadi dalam pola yang wajar dan tidak terdapat penyimpangan ekstrim dalam peningkatan setiap kelas. Hasil ini juga memberi dasar kuat untuk melanjutkan analisis ke tahap berikutnya, yaitu mengenai uji parametrik dengan tujuan mengetahui apakah terdapat perbedaan peningkatan keterampilan berpikir kritis yang signifikansi di antara ketiga kelas eksperimen setelah penggunaan perangkat pembelajaran model BW Export. Seperti itu, teman-teman. Karena sudah, langsung kita ke uji selanjutnya. Kira-kira uji selanjutnya yang dilakukan oleh mbak-mbak penulis yang saya ambil ini apa ya? Oh, ini uji homogenitas. Hmm, sabar ya. Jadi, uji homogenitas ini dilakukan untuk memastikan bahwa variasi data N-gen antara kelas berada pada tingkat yang sama. Nah, pengujian ini menggunakan Levens test. Dalam penelitian uji homogenitas, diuji langsung pada data N-gen karena variabel ini menjadi dasar utama dalam menilai efektivitas pembelajaran dan membandingkan peningkatan antar kelas.
Jadi sama seperti sebelumnya uji normalitas bahwa uji homogenitas ini tuh juga menggunakan data n-gen yang sudah kita cari di Excel sebelumnya. Untuk hipotesis hipotesis uji homogenitas Leventhal ini yang pertama hipotesis nol. Jadi variansi antar kelompok ini sama atau homogen. Yang kedua hipotesis alternatif atau H1 artinya variansi antar kelompok ini tidak sama atau tidak homogen. Untuk aturan keputusan pengambilan uji homogenitas ini, jika p-value lebih besar dari 0,05, maka gagal menolak HO. Jadi variansi antar kelompok ini tuh dianggap homogen, asumsi asumsi terpenuhi dan bisa lanjut uji parametrik. Yang kedua, jika p-value-nya kurang dari 0,05 itu menolak H0, variansi antar kelompok ini tidak homogen, jadi asumsi tidak terpenuhi, maka menggunakan uji alternatif atau uji parametrik, misal contohnya uji Mann-Whitney, seperti itu. Langsung saja kita mencoba mengujinya. Kita kembali ke data tadi yang sudah kita atur, karena sekalian kan. Nah, ini caranya kita siapkan data terlebih dahulu. Langsung kita klik Analyze, kita klik Compartments, lalu klik One-Way ANOVA. Setelah itu, di penulis ini kita masukkan ke hasil. Hasil kita masukkan ke dependent list, sorry. Lalu n-gen ini faktor. Kita klik option. Nah, kita pilih centang yang ini. Homogeneity of variance test. Deskriptif juga nggak apa-apa, kita centang, lalu klik continue, lalu klik OK. Kita tunggu dulu. Sudah kelihatan kan? Ini. Sorry. Mana ya tadi? Ini. Di sini juga uji one way sekalian ya. Nah, uji tes homogen variance. Nilainya signifikansinya berapa? Oh, 0,445 ini artinya lebih besar dari 0,05. Kita cek dengan hasil yang diperoleh dari peneliti tesis yang saya ambil. Apakah sama? Kita lihat. Sepertinya ini sama ya, ya. Kita lihat ya, kita berbesar lagi. Ya, ternyata sama, yaitu sebesar 0,445. Sama kan sama yang saya hasilkan tadi. Hmm, ya sama gak? Sama ternyata. Nah, berdasarkan hasil uji homogenitas varians ini yang menggunakan Levens test diperoleh nilai signifikansinya itu sebesar 0,445. Nilai ini tuh lebih besar daripada batas signifikansi 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan varians yang signifikan antara ketiga kelas yang dianalisis yaitu kelas 7G, kelas 7H, dan kelas 7I. Dengan kata lain, nilai n-gen ketiga kelas ini tuh bersifat homogen karena nilainya sebesar 0,445, lebih besar dari nilai signifikansi yang 0,05 seperti itu. Nah, homogenitas varians ini menunjukkan bahwa penyebaran data n-gen pada setiap kelas ini relatif sama, sehingga ketiga kelas tersebut dianggap berasal dari populasi dengan varians yang serupa. Nah, kesamaan varians ini penting karena menjadi salah satu prasyarat utama dalam penggunaan uji parametrik, khususnya uji one-way ANOVA. Nah, ketika varians antar kelompok adalah homogen, artinya tidak terdapat kelompok yang memiliki penyebaran nilai terlalu jauh berbeda. Dengan demikian, analisis statistik yang bergantung pada kesetaraan varians dapat dilakukan secara lebih akurat dan valid. Nah, kondisi ini juga memastikan bahwa hasil perbandingan rata-rata antar kelas ini tidak dipengaruhi oleh ketidakseimbangan varians. Mohon maaf. Sama ya. Karena ini memenuhi atau homogen datanya, langsung kita lanjut uji parametrik apa? Ya, one way ANOVA. Apa sih uji one way ANOVA ini? Ya, kita lihat ini ya, penjelasan ringkas ini.
Jadi untuk uji kesamaan rata-rata N-gen, peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik ini pada ketiga kelas dilakukan untuk mengetahui apakah perangkat pembelajaran IPA model BW Expert ini memberikan pengaruh peningkatan yang konsisten pada seluruh kelas yang diuji? Untuk itu, peneliti menggunakan uji one-way ANOVA, yaitu teknik analisis parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata tiga kelompok atau lebih yang saling independen. Nah, Uji untuk hipotesis uji one way ANOVA sendiri, yang pertama ada H0, tidak ada perbedaan rata-rata n gen antar ketiga kelas. Yang kedua ada H1 atau H alternatif, di mana ada perbedaan rata-rata n gen antar ketiga kelas. Sementara untuk aturan keputusannya bagaimana? Yang pertama, jika signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka H0 ini diterima, yang artinya tidak ada perbedaan rata-rata n gen. Sebaliknya, jika signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, ada perbedaan rata-rata NG dan lanjut uji post hoc. Seperti itu. Tadi kan kita sudah ya melakukan uji norm homogenitas. Nah, ini uji ANOVA-nya juga sekalian tadi sebenarnya sama uji ANOV, uji homogenitas. Kita lihat signifikansinya sebesar berapa? Sebesar 0,787. Ini artinya ini lebih besar daripada signifikansi 0,05. Kita lihat juga sama kayak apakah sama kayak hasil yang dilakukan Mbak-mbak tesis ini yang saya ambil datanya. Bentar ya, kita slideshow saja biar lebih kelihatan. Oh, sama ternyata teman-teman 0,787. Ya, karena sama, jadi sesuai lah uji ulang saya dengan mbak-mbak yang tesnya ini saya ambil. Nah, hasil uji one way ANOVA ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,787 ini lebih besar daripada batas signifikansi 0,05. Nah, berdasarkan kriteria pengambilan keputusan dalam uji ANOVA, nilai signifikansi yang melebihi 0,05 ini itu mengindikasikan bahwa hipotesis nol H0 ini diterima. Dengan demikian, nilai tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata nilai N-gen keterampilan berpikir kritis peserta didik pada ketiga kelas yang terlibat dalam penelitian ini. Nah, nilai N-gen sendiri ini menggambarkan besarnya peningkatan kemampuan berpikir kritis dari pretest menuju post-test. Nah, ketika ANOVA ini tuh menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan, antar kelas, hal ini tuh menandakan bahwa peningkatan yang terjadi ini tuh bersifat merata atau konsisten pada seluruh kelas, baik kelas 7G, 7H maupun 7I, tanpa ada kelas tertentu yang mengalami peningkatan lebih tinggi atau lebih rendah secara signifikan. Nah, temuan ini itu memberikan gambaran bahwa perangkat pembelajaran IPA berbasis model BW Expert ini bekerja secara stabil dan efektif pada berbagai kelompok siswa. Nah, efektivitas model tersebut tidak hanya tampak pada satu kelas tertentu, tetapi merata pada seluruh kelas eksperimen. Artinya, perangkat pembelajaran yang dikembangkan ini mampu memberikan kontribusi peningkatan keterampilan berpikir kritis yang seimbang. Nah, terlepas dari karakteristik kelas atau perbedaan individu siswa di masing-masing kelas. Dengan kata lain, model BW Expert ini tuh tidak hanya efektif, tetapi juga menunjukkan reliabilitas penerapan karena peningkatan yang dihasilkan ini tidak menunjukkan ketimpangan antar kelas, sehingga dapat dikatakan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan ini mampu menciptakan pengalaman belajar yang konsisten dan melatihkan keterampilan berpikir kritis peserta didik siswa SMP. Seperti itu. Selanjutnya, uji terakhir nih yang dilakukan oleh peneliti tesis yang saya ambil. Apa ya? Uji Pirate test atau biasanya disebut juga uji T berpasangan. Lah, sebelum kita melakukan uji T berpasangan, saya jelaskan dulu lah
Apa sih uji berpasangan ini? Jadi, untuk mengetahui seberapa besar perubahan keterampilan berpikir kritis peserta didik setelah mengikuti pembelajaran menggunakan perangkat pembelajaran IPA model BW Export, itu digunakan uji T berpasangan atau biasa disebut juga dengan Pearson test, seperti itu. Nah, hipotesis Peiratites sendiri ada dua. Yang pertama H0. Hipotesis nol ini artinya tidak ada perbedaan pretest dan posttest. Yang kedua ada H1. Ini artinya ada perbedaan pretest atau posttest. Pretest dan posttest. Seperti itu. Untuk aturan keputusan uji T berpasangan, yang pertama, jika signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan ada peningkatan. Nah, jika signifikansinya lebih dari 0,05, H0 diterima dan tidak ada peningkatan. Seperti itu. Langsung saja kita melakukan uji coba tesnya ya, teman-teman. Dan ya, ya. Nah, ini kita, ini kita masukkan datanya terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, ini kita masukkan datanya seperti ini. Jadi kita masukkan ini nomor 1234 sampai jumlah siswanya tadi kan ketiga kelas itu sama 32 siswa. Terus pretest 7G, posttest 7G, pretest 7H, posttest 7H, terus pretest 7I dan posttest 7I. Terus kita kontrol ke variable view. Nah, kita formatnya seperti ini intinya teman-teman. Nomor, pretest, posttest 7G, pretest, posttest 7H, pretest, posttest 7I. Ini kita menggunakan numerik semua. Untuk weight-nya ini 8 semua. Terus desimalnya ini 0 karena tidak ada koma. Untuk labelnya ini pretest 7G. Seperti itulah. Sama lah seperti ini. Ini yang nominal itu yang nomor. Terus untuk pretest, posttest ini scale. Langsung saja, gimana sih cara-caranya? Nah, kita langsung saja ya, kita contohkan. Kita, setelah kalian memasukkan data seperti ini dan mengatur variabel view seperti ini, kita klik Analyze. Setelah klik Analyze, kita klik Compare Means. Lalu, bentar, sabar ya teman-teman. Nah, lalu kita klik Pirate Sample T-Test. Ini sejajar ya teman-teman memasukkannya untuk pretest, variabel satu, untuk post-test, variabel 2, pretest 7H, variabel satu, post-test 7H, variabel 2, pretest 7I, variabel satu, post-test 7I, variabel 2 seperti itu. Setelah sudah selesai, klik OK untuk menjalankan uji. Nah, ini kan ada tiga kotak. Ya ampun. Sorry, sorry, sorry. Ini kan ada tiga. Yang kita ambil ini yang terakhir sendiri ini, teman-teman. Pirate Sample Test. Kita cek apakah sama dengan yang diuji, hasil uji dari peneliti. Bentar. Sama, teman-teman. Bentar ya, kita search suhu dulu agar lebih ternampak atau terlihat. Sama kan 0,00. Berarti ini adalah kurang dari 0,05. Bentar, kita kembali ke hasil yang saya lakukan ya. Mana ya? Hmm. Sama kan 0,00.
Nah, berdasarkan hasil analisis menggunakan uji T berpasangan atau paired sample t-test, ini diketahui bahwa seluruh kelas yang menjadi subjek penelitian, yakni kelas 7G, kelas 7H, maupun kelas 7I ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest setelah mengikuti pembelajaran dengan perangkat pembelajaran IPA model BW Export. Nah, aturan keputusan yang digunakan dalam pengujian ini adalah apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar. Sedangkan apabila nilai signifikansinya ini lebih besar dari 0,05, maka H0 ini diterima sehingga tidak terdapat peningkatan yang berarti. Dengan mengacu pada aturan tersebut, ketiga kelas ini tuh menunjukkan nilai signifikansinya itu sebesar 0,00 ini. Yang dibaca itu ini, signifikansi to Taylor. Ini menunjukkan sebesar 0,00 yang berarti jauh di bawah batas signifikansi 0,05. Sehingga secara konsisten ini H0 ini ditolak dan H1 diterima pada seluruh kelas. Pada kelas 7G diperoleh nilai selisih rata-rata sebesar minus 55934 dengan nilai T sebesar 23,313 dan signifikansi 0,00. Nah, nilai T yang negatif ini itu menandakan bahwa nilai post-test ini lebih besar daripada nilai pretest, sehingga kemampuan berpikir kritis peserta didik ini mengalami peningkatan yang signifikan setelah mengikuti pembelajaran. Hal yang sama terlihat pada kelas 7H, di mana selisih rata-rata pretest dan post-test ini sebesar ini 55, eh ini maaf, sorry. Yang pertama tadi rata-ratanya 50,938, T-nya minus 23,313. Yang kedua ini selisih rata-rata pretestnya ini minus 52,469 dengan T minus 31,286 dan signifikansinya 0,00. Nah, hasil ini tuh kembali menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran IPA model BW Expert ini mampu memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Pada kelas 7I, pola yang sama juga ditemukan dengan selisih rata-rata sebesar minus 52,875, untuk nilai T-nya ini minus 31,056 dan signifikansinya ini 0,00, sehingga pengaruh positif perangkat pembelajaran terhadap peningkatan keterampilan berpikir kembali terbukti. Jadi ini mainnya ini yang dibaca ini ya teman-teman. Tadi saya keliru, mohon maaf sekali. Ini. Terus yang T-nya itu yang ini dan ini signifikansi itu Thailand. Nah, berdasarkan hasil keseluruhan temuan ini dapat ditegaskan bahwa pembelajaran menggunakan perangkat IPA model BW Expert ini tuh berhasil memberikan dampak signifikansi terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik SMP. Nah, nilai signifikansi yang konsisten berada pada angka 0,00 dan nilai T seluruhnya ini tuh bernilai negatif yang mengindikasikan bahwa setelah perlakuan diberikan, seluruh kelas ini mengalami peningkatan skor post-test secara nyata dibandingkan dengan skor pre-test. Dengan demikian, perangkat pembelajaran yang dikembangkan ini terbukti efektif dan layak digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran IPA. Seperti itu. Selanjutnya, ya kita ke kesimpulan. Jadi secara keseluruhan, rangkaian pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, mulai dari uji normalitas, homogenitas, uji one way ANOVA, hingga uji T berpasangan ini tuh menunjukkan hasil yang konsisten dan sejalan dengan hasil uji ulang yang saya lakukan. Nah, seluruh hasil analisis yang diperoleh dari proses uji coba ulang ini memberikan pola temuan yang sama seperti hasil penelitian sebelumnya, sehingga memberikan penguatan bahwa prosedur statistik yang digunakan ini telah tepat. Nah, terima kasih.
Nah, sekian mungkin yang bisa dapat saya sampaikan atau saya paparkan. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan apa, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah mendengarkan video ini dan sampai jumpa di lain waktu atau di video atau kesempatan lainnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye semuanya.